Oke, selamat datang kembali ladies di Ladimi Book Club bersama dengan saya Vina Oy. Buku yang dibahas adalah Kenalkan Yesus pada Mereka. Dan minggu ini adalah minggu kelima, I think. Dan bab yang akan dibahas adalah bab 6. Oh, udah minggu ke-6, bukan minggu kelima, udah minggu ke-6. Keledai yang berbicara dan Yesus. Sebenarnya kita udah masuk dalam bagian 2, yaitu bagaimana cara mengajarkan kabar baik. Dan dimulai dari bab 6, yaitu keledai yang berbicara dan Yesus. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi, mari kita mulai dengan doa. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Kau telah berikan untuk kami bisa membahas buku ini bersama di Ladimi Book Club. Terima kasih untuk for this wonderful resource, bahwa ini akan sangat membantu kami untuk bukan hanya untuk mengenalkan Yesus pada anak-anak, tetapi juga untuk mengerti akan kabar baik Injil untuk diri kami sendiri, Tuhan. For us to be wowed by the gospel, for us to be won over by your love, untuk hati kami dimenangkan kembali melalui kasih-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang begitu besar. Kami meminta Roh Kudus, biar Engkau yang memimpin diskusi hari ini, biar Engkau yang memimpin kami, Tuhan. Engkau yang membukakan di dalam pikiran kami, mata kami, agar kami bisa melihat Engkau dengan keseluruhannya, Tuhan, secara indah dan besar dan mulia, biar kami bisa melihat sepenuhnya, Tuhan, bagaimana kabar baik adalah kabar baik untuk kami. Terima kasih, Tuhan, biar Engkau yang memimpin kami, Tuhan, dan Engkau yang menjamah hati kami. Let us see you in all your fullness, biar kami dapat melihat Engkau, Tuhan, secara penuh. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Amen, ladies. Jadi, saya ingin memulai dengan apa yang saya dapatkan ketika saya membaca bab 6. Beberapa hal yang menonjol dan saya ingin membahas sedikit, dan seperti biasa setelah itu saya ingin memberikan kesempatan supaya ladies juga bisa membagikan apa yang sangat menonjol untuk Anda, atau kalau Anda ingin bertanya juga nggak apa-apa, silakan bertanya, komentar apapun itu. Dan kalau ladies belum selesai baca bab 6 juga is okay ya. Jadi jangan merasa aduh nggak bisa kontribusi, Anda masih bisa berkontribusi dalam diskusi ini. Apapun yang Anda dengar dan Anda misalnya mulai kepikiran, oh ya saya ingin membahas ini, atau saya ingin bertanya tentang hal yang berhubungan dengan apa yang dibahas, please silahkan tanya ya. Silahkan, let's discuss this together. Oke, jadi saya ingin mulai dengan apa yang menonjol untuk saya secara pribadi adalah kisah Bileam. Sebenarnya saya ini baru pertama kali saya mendengar kisah Bileam dikaitkan dengan kepada Yesus, dikaitkan kepada kabar baik. Dan to be honest, kalau saya benar-benar jujur, waktu saya baca bab ini, saya ingin menerka kira-kira bagaimana ya nanti dikaitkan kepada Yesus. Jadi saya udah mulai berpikir um, dari awal. Jadi sebelum cerita itu selesai dijelaskan oleh Pak Jack, saya mulai berpikir, aduh gimana ya nanti dikaitkan dengan Yesus. Oh, mungkin dalam pikiran saya menerka bahwa nanti keledai itu menjadi figur Yesus, karena kan ada malaikat dengan pedang, dan itu the symbolizes punishment, itu symbolizes hukuman dari Tuhan. Jadi oke, keledai itu yang menyelamatkan Bileam dari hukuman itu. Mungkin keledai itu yang menjadi figur Yesus. That's what I thought. Dan ternyata yang dilakukan oleh Pak Jack adalah dia tidak mengambil rute itu. Rute yang dia ambil adalah oke, Tuhan sebenarnya menyelamatkan umatnya dari kutuk, dan instead of kutuk Tuhan memberkati umatnya, dan itu adalah rute yang diambil Pak Jack, dan itu memang lebih gampang, lebih jelas, tidak terlalu harus dipaksakan menjadi figur Yesus.
dia menggunakan apa yang sudah ada di dalam cerita itu dan dia mengaitkannya dengan sangat gampang. Jadi itu adalah poin pertama yang saya ingin sampaikan adalah jagalah agar tetap sederhana. Di halaman 143 dia menjelaskan tentang tipe. Jadi itu yang saya sebenarnya, that was what I was guilty of doing. Saya memaksakan keledai itu untuk masuk ke dalam tipe, yaitu tipe figur Kristus. Jadi Anda tidak perlu memaksakan cerita itu untuk selalu ada tipe atau figur Kristus. Itu sama dengan tipe. Itu adalah apa yang ada pada para sarjana Alkitab sebut sebagai orang, benda, atau peristiwa dalam Perjanjian Lama yang merupakan gambaran simbolis bagi Yesus dan memberi pertanda tentang Dia. Nah, jadi itu yang saya lakukan. Saya menginginkan supaya keledai itu menjadi figur atau tipe Kristus, karena keledai itu yang menyelamatkan Bileam, jadi saya kira atau saya memaksakan tipe Kristus itu kepada keledai, padahal sebenarnya nggak ada. Sebenarnya nggak, that's not necessarily the case, ya. Jadi ini sangat-sangat bagus untuk saya, reminder untuk mengingatkan kepada saya, nggak harus selalu dipaksakan supaya ada figur Kristus. Sometimes you can just use what's already there, ya, yang sudah ada di situ, yang sudah gampang dikaitkan, yaitu berkat dan kutuk. Di situ kita bisa memakai formula yang dibagikan oleh Pak Jack. Formulanya adalah dibagikan di dalam 3 pertanyaan. Ini sebenarnya gampang banget, kita bisa langsung terapkan, bisa langsung dicoba di cerita-cerita Alkitab di Perjanjian Lama. Dan biasanya dia jabarkan dalam 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, apa yang Allah lakukan bagi umatnya dalam kisah ini? Ya, dan di situ yang kita bisa lihat berkat dan kutuk itu bisa kita jawab dari pertanyaan ini. Bagaimana Allah melakukan hal, apa yang Allah lakukan bagi umatnya dalam kisah ini. Terus pertanyaan kedua, untuk membantu kita mengkaitkan kepada Kristus, untuk kita mencari, di mana Kristus di cerita ini, adalah kabar baik. Bagaimana Allah melakukan hal yang sama, tetapi lebih baik di dalam Kristus. Itu pertanyaan kedua. Dan paling terakhir, kita kaitkan kepada aplikasi. Jadi terus relevansinya untuk hidup saya apa sekarang. Percayalah, bagaimana mempercayai kabar baik ini mengubah bagaimana kita hidup. Jadi itu pertanyaannya. Jadi kita coba lihat untuk cerita Bileam di halaman 141, ya. Jadi kalau kita coba jawab pertanyaan ini, apa yang Allah lakukan bagi umatnya dalam kisah ini? Well, dia menghentikan kutuk itu dan sebaliknya, dia memberi berkat dengan penuh kasih. Ada beberapa cara yang baik untuk menjawab pertanyaan ini, tapi saya memilih untuk menyoroti jawaban yang diberikan oleh Alkitab sendiri. Ini di halaman 141 ya, ladies. 141, bagaimana kita menjawab pertanyaan ini di cerita Bileam. Itu pertanyaan pertama. Kita melihat bahwa apa yang Tuhan lakukan, apa yang Allah lakukan untuk umatnya, yaitu dia menghentikan kutuk dan dia memberi berkat dengan penuh kasih. Pertanyaan kedua, kita mengkaitkan ke kabar baik. Bagaimana Allah melakukan hal yang sama, memberkati umatnya instead of memberikan kutukan, tetapi lebih baik lagi di dalam Yesus. Dengan mati untuk dosa-dosa kita, Yesus menghentikan kutuk yang terburuk dari semua kutuk, yaitu kematian, ya. Dia mengambil kutuk yang pantas kita terima dan sebaliknya dia memberikan setiap berkat kepada kita. Anda kalau ingat cerita atau contoh rapor, ya kan? Rapor itu diganti, ditukar. Jadi apa yang tadinya milik Kristus akhirnya menjadi milik kita. Tapi dosa yang seharusnya
atau amarah yang seharusnya kita alami, yang harusnya kita that we deserve that, itu ditukarkan kepada Tuhan Yesus, dan itu yang terjadi, pertukaran yang begitu indah di atas kayu salib. Ya, dan memberikan setiap berkat kepada kita. Mungkin Anda berpikir bahwa jawaban ini sudah jelas, tetapi waktu persiapan pelajaran saya perlu waktu 5 atau 10 menit untuk memikirkan tentang kutuk-kutuk sebelum saya melihatnya. Ketika saya mengajukan pertanyaan itu dalam kelas, orang lain memberikan jawaban itu kurang dari 1 menit. Hebat. Ini sebenarnya kita sangat beruntung, ladies, untuk kita bisa membaca buku ini. Ini hasil orang berpikir, merenungkan berjam-jam, terus kita dengan gampang bisa langsung baca aja. Dengan gampang, kita nggak harus berpikir terlalu lama, kita bisa langsung menggunakan manfaat-manfaat dari hasil pemikiran Kak Jack ceritanya, ya. Dan setelah dikaitkan kepada kabar baik, yang ketiga adalah aplikasi, ya kan? Jadi relevansinya apa untuk saya? Jadi untuk saya, seorang murid di kelas ibu, saya umur 12 tahun, saya anak Indonesia, hidup di tahun 2024, relevansinya apa untuk saya? Dan inilah pertanyaan ketiga. Bagaimana mempercayai kabar baik ini mengubah bagaimana kita hidup? Oke, berarti kita berani bertahan untuk apa yang benar dalam pekerjaan. Kita dapat mengasihi musuh kita alih-alih takut kepada mereka. Jadi ini adalah aplikasinya. Kalau kita tidak harus takut lagi oleh kutuk, kita sudah tahu kita diberkati. Artinya kita berani untuk tetap berdiri untuk apa yang benar di dalam pekerjaan kita, di dalam kelas, di dalam sekolah. Ya, kita bisa mengasihi musuh-musuh. Kita tidak harus mengutuk, kita tidak harus seperti Bileam. Kita dapat mengasihi musuh-musuh karena Tuhan juga mengasihi musuhnya di atas kayu salib. Ya, kita tidak harus takut kepada mereka. Saya masuk kelas dengan pikiran saya sendiri mengenal hal ini, tetapi saya berakhir dengan kelompok yang ingin berbagi. Seandainya kelas itu hanya terdiri atas anak-anak kecil, barangkali saya harus menyarankan sesuatu. Saya siap untuk mendiskusikan anak-anak yang merasa takut kepada orang-orang atau situasi-situasi yang membuat kita meragukan Allah, dan bagaimana mereka tidak lagi terlalu takut jika Anda memperhatikan kisah Bileam dan Yesus. Coba kita lihat satu contoh lagi ya, biar lu jadi terbiasa. Coba kita lihat contohnya Hana di halaman 146. Kita menggunakan 3 pertanyaan ini dengan cerita Hana di Perjanjian Lama, ibu dari Samuel. Ya, Hana kita tahu dia berdoa begitu lama. Dia punya kerinduan yang sangat dalam, yaitu untuk memiliki seorang anak, ya. Itu adalah kerinduannya, dan dia berdoa begitu tekun, begitu giat. Dan kita lihat bagaimana kita bisa mengkaitkan cerita Hana dengan kabar baik Kristus. Oke, let's see. Oke, pertanyaan pertama. Apa yang Allah lakukan bagi umatnya dalam kisah ini? Dia menjawab doa Hana dan menangani masalah-masalahnya. Allah membalikkan keadaan Hana dari seorang yang terhina menjadi orang yang berperan besar dalam pekerjaannya di dunia. Oke, kita lihat bahwa Tuhan peduli akan keinginan Hana, dia peduli dan dia mendengarkan, dia menangani masalah yang Hana sedang hadapi. We can see that, ya. Terus kita coba kaitkan, bagaimana kita bisa kaitkan ini ke kabar baik atau Kristus, ya. Kabar baik, bagaimana Allah melakukan hal yang sama, bahwa dia mendengarkan kita, dia peduli dengan kita, dia menangani masalah-masalah kita, ya. Bagaimana Allah melakukan hal yang sama tetapi lebih baik lagi di dalam Kristus. Jawabannya adalah, well, Yesus peduli kalau kita punya masalah. Dia mengambil orang-orang yang dihina di dunia ini dan menjadikan mereka umatnya.
Yesus peduli bahwa kita di dalam masalah dan dia melakukan sesuatu tentang itu. Dia mati di atas kayu salib supaya kita tidak tinggal di dalam masalah ini, ya. Dia mengambil orang-orang yang dihina seperti Hana, dia terhina, dia tidak memiliki anak, jadi dia termasuk dalam kelompok yang terhina. Dia mengambil orang-orang terhina di dunia ini dan menjadikan mereka umatnya. Oke, berarti Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang sama tapi lebih baik lagi untuk kita, ya, melalui di kayu salib. Jadi itu adalah kabar baiknya. Oke, terus kita kaitkan ke poin ketiga. Relevansinya apa? Aplikasinya apa? Percayalah, bagaimana mempercayai kabar baik ini mengubah bagaimana kita hidup. Kita berdoa dalam Kristus dengan penuh percaya diri. Karena kita tahu kan Tuhan Yesus peduli. Kita tahu kan Tuhan Yesus mendengarkan. Berarti kita bisa berdoa dengan penuh percaya diri. Kita nggak harus khawatir lagi, kita nggak harus unsure, kira-kira Tuhan dengar nggak ya, apakah Tuhan peduli nggak ya, kita nggak harus mempertanyakan itu. Kita bisa berdoa dengan penuh percaya diri, dengan keyakinan bahwa Dia peduli terhadap masalah-masalah kita dan akan bertindak jauh lebih banyak melalui kita ketimbang yang kita minta atau pikirkan, jauh lebih dari apa yang kita pikirkan, sesuai dengan Efesus 3 ayat 20. Jadi itu contoh singkat bagaimana kita bisa mengaplikasikan langsung 3 pertanyaan ini. Sangat simpel. Apa yang Tuhan lakukan? Kita hanya melihat apa yang Tuhan lakukan di Perjanjian Lama atau di kisah itu. Atau apa yang kalau kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan lakukan, ada pertanyaan yang bisa direvisi lagi. Apa yang perikop Alkitab ini ajarkan pada kita tentang siapa Allah itu? That's another way to rephrase that question, ya. Atau kalau misalnya Anda ingin another step further, cara kita reword pertanyaan yang pertama, apa masalah atau ketegangan yang tetap atau tidak terselesaikan dalam perikop ini? Itu juga menjadi salah satu angle atau sudut yang kita bisa lihat, ya. Jadi itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua adalah mengkaitkan ke dalam kabar baik. Apa yang kita bisa melihat, yang kita lihat Tuhan melakukan hal yang sama tetapi lebih baik lagi di dalam Kristus, ya. Atau kalau tentang tadi yang ketegangan yang belum selesai, kabar baiknya adalah bagaimana hal itu terselesaikan di dalam Yesus, ya. Dan of course yang paling terakhir adalah relevansinya, aplikasinya. Bagaimana kalau saya benar-benar percaya kebenaran ini, bagaimana ini akan mengubah saya di dalam pekerjaan. Bagaimana ini akan mengubah saya di dalam sekolah, ya. Bagaimana ini akan mengubah cara saya hidup. Itu adalah relevansi atau aplikasi yang kita bisa tarik dari pelajaran ini. Jadi itu adalah 3 pertanyaan yang simple, bisa langsung digunakan. Ini diberikan contoh-contoh banyak. Ada contoh tentang Simpson, ada contoh tentang Mazmur 23, ya. Ada banyak sekali contoh yang kita bisa lihat. Yunus, Gideon, 10 perintah Allah. Begitu banyak cerita yang langsung dicoba 3 pertanyaan ini, ya. Jadi Anda bisa langsung membiasakan melihat apa yang Tuhan lakukan. Terus bagaimana hal yang sama itu kita lihat di dalam Kristus, tapi lebih baik lagi, di-upgrade, lebih baik lagi di dalam Kristus. Dan relevansi aplikasinya apa kepada saya, seorang ibu di tahun 2024, ya, atau seorang student di tahun 2024, ini relevansinya apa, aplikasinya apa, bagaimana ini dapat mengubah kehidupan saya. Oke, terus yang paling terakhir yang saya ingin bagikan adalah di halaman 154. Ini yang terakhir, ya, and then saya ingin memberikan kesempatan untuk ladies. Jadi di halaman 154, dalam mengajarkan perintah-perintah Allah. Ini reminder yang sangat bagus untuk saya, karena saya ingin atau saya sering berpikir bahwa oke, berarti kalau mengajarkan kabar baik, kita bisa berhenti saja di kabar baik bahwa oke, tadi kita terkutuk di dalam Tuhan atau kita hidup di dalam dosa, we're destined for death.
tetapi Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari semua itu, dan kabar baiknya adalah kita diberikan hidup baru. Tuhan Yesus memberikan hidupnya, ganti hidup kita di atas kayu salib. Dan sangat gampang untuk kita berhenti di situ saja. Tetapi gambar lengkapnya adalah masih ada lagi kabar baik yang utuh. Nah, ini sangat penting. Kabar baik yang utuh mengenai aturan Allah yang manapun adalah bahwa orang percaya, nomor satu, diampuni secara kekal karena melanggar perintah itu dan dihitung sebagai benar di dalam Yesus. Tidak peduli berapa buruknya mereka mengacaukannya. Di dalam Kristus kita memiliki pengampunan secara kekal, ya. Kita sebagai orang percaya, kita terus berusaha untuk melakukan hal yang benar. Kita berusaha untuk hidup kudus sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan. But there will be times that you fail, ya. Akan ada masa-masanya kita jatuh, ada masanya kita lupa. Tetapi kebenarannya adalah kita telah diampuni. So that is the good news. When we fail, kita bisa yakin bahwa kita sudah diampuni, ya. Bahwa tidak peduli berapa buruknya kita mengacaukan ceritanya pekerjaan Tuhan, kita tetap diampuni. Itu nomor satu, penting sekali untuk kita ingat. Dan yang kedua, kabar baik membuat kita bersemangat untuk menjalankan perintah itu dalam rasa syukur dan harapan sebagai anak-anak Bapa. Jadi di kabar baik ini kita melihat bukan hanya kita diampuni secara kekal, tapi kita dibuat bersemangat. We are made eager. Kita ingin menjalankan perintah itu. Kita ingin hidup kudus. Kita ingin menjadi bermurah hati. Kita ingin mengatakan kebenaran. Itu adalah sesuatu yang kabar baik lakukan di dalam kehidupan kita, ya. Dan yang terakhir, kita dimampukan, ini penting banget, kita dimampukan untuk menjalankannya dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus yang memperbarui. Jadi ini semua bagian dari paket kabar baik. Ya, ini adalah bagian dari paket kabar baik bahwa kita terus diampuni ketika kita salah, ya, ketika kita we slip, kita jatuh. Sangat penting bahwa kabar baik itu menyakupi semua ini, bahwa pengampunan, forgiveness, itu sudah termasuk dari paket ini, ya. Dan not only that, bukan berarti kita ya udah diampuni terus melakukan hal-hal yang terus tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi kita dibuat bersemangat. Ini adalah kabar baik. Kita yang tadinya nggak kepengen taat kepada Allah, tapi karena kabar baik, karena Roh Kudus yang hidup di dalam kita dibuat ingin, ya, kita dibuat bersemangat untuk menjalankan perintah itu. Yes, I failed once, but I'm gonna try again. Saya mungkin gagal, tapi saya akan coba lagi, ya. Oleh kasih karunia Tuhan, saya akan coba lagi, ya. Dan itu adalah bagian dari kabar baik. Dan bukan hanya itu, ladies, tetapi kita dimampukan. Di situ saya tahu ini memang hasil dari perbuatan Roh Kudus. Karena dengan kekuatan saya sendiri, saya tidak bisa melakukan ini. Tapi saya dimampukan untuk bisa melakukan ini. Saya dimampukan untuk hidup kudus. Saya dimampukan untuk mau taat kepada Tuhan. Oleh karena kekuatan Roh Kudus yang diberikan kepada saya untuk menjalankan ini, mengandalkan Roh Kudus. Diberikan dengan cuma-cuma. And that's the good news. Itu adalah paket kabar baik yang utuh, yang sangat penting untuk kita terus bagikan kepada murid-murid kita dan kepada hati kita sendiri. Ya, when we fail, it's so important to remember, saya sudah diampuni dalam Kristus. Dan Dia memberikan saya keinginan untuk ayo coba lagi. It's okay, we can try again. Dan bukan hanya kita coba lagi, tetapi Tuhan Yesus menyediakan jalan keluar, yaitu kekuatannya aja langsung dikasih, ya. Kekuatannya aja diberikan oleh Tuhan sendiri, ya. Roh Kudus yang kita bisa mengandalkan kuasa Roh Kudus yang memperbarui. Jangan pernah melewatkan kabar baik ini. Ajarkan kabar baik ini setiap kali Anda mengajarkan perintah-perintah Allah. Karena kalau kita memikirkan perintah Allah, sangat gampang untuk kita patah semangat. Ya, saya
gagal lagi kali ini, jadi saya patah semangat. Disinilah kita perlu membagikan kabar baik yang utuh, ya. Pengampunan, dibuat bersemangat, dan dimampukan di dalam Kristus. Jadi itu yang harus kita ingat untuk kita bagikan kepada orang lain dan juga bagikan kepada hati kita sendiri. Oke, jadi itu yang saya ingin bagikan dari yang menonjol untuk saya secara pribadi ketika saya baca bab 6. Oke, untuk para ladies, ada yang ingin sharing, memberikan komentar atau bertanya, silahkan ya. The floor is open. Saya ingin memberikan kesempatan untuk para ladies. Silahkan raise hand dan unmute kalau Anda bisa. Atau Anda ingin type pertanyaan di dalam chat juga, Anda silahkan. Anda bisa melakukan apa saja. You are free. Oke, silahkan ladies. Saya minum dulu. Udah banyak ngomong. Gimana ladies? Ada yang ingin duluan? Silakan, silakan. Nggak apa-apa jadi yang pertama. Anybody? Silakan ya. Gabby, would you like to start us off? Ini sih sebenarnya belum selesai baca bab Nggak apa-apa. 6. Tapi dulu pas jadi guru sekolah minggu tuh sempat ngajarin yang itu, Bileam itu. Oh ya, oke. Iya, tapi yang mungkin salah juga ya. Pas dulu ngajar tuh saya jadi inti dari pelajaran itu kayak Tuhan bisa berbicara lewat keledai itu kan. Jadi berarti Tuhan juga bisa berbicara melalui apapun gitu. Jadi, jadi mungkin nggak langsung, jadi nggak terkoneksi dengan kabar baik, tapi maksudnya gimana ya? Mungkin agak beda dengan apa yang Pak Jack Klumpenhauer ajarin di buku gitu. Itu Iya, aja sih. Cuman kayak bagus kayak yang diajarin di bab 6 ini kayak ada 3 pertanyaan itu supaya menggait kita kan supaya iya, kayak kita ngajarinnya tepat dan kabar baik tentang Yesus itu iya. bagus. Cuman pas dulu ngajar kan belum tahu ini jadi Iya, betul. Saya juga. iya. Saya juga. Dan it's so good that you bring this up, Gabby. Karena 3 pertanyaan itu membantu kita untuk memfokus, untuk nggak kemana-mana. Jadi benar-benar kefokus aja ke apa yang Tuhan lakukan. Dan kita bisa kaitkan ke kabar baik dengan apa yang sudah ada di situ. Yang it's very, very easy. Sebenarnya pertanyaan ini membantu kita membuat koneksi tersebut. Karena kalau kita mencoba membuat koneksinya di dalam pikiran kita sendiri, ya like what I also mentioned, saya juga menggunakan koneksinya salah juga, ternyata saya mengkaitkan kepada keledai padahal belum tentu gitu kan. Itu mungkin kita memaksakan tipe atau figur Kristus di mana itu menjadi agak lebih susah untuk dikaitkan. Sebenarnya kalau kita melihat apa yang Tuhan lakukan, itu membantu kita fokus di situ aja dan kita nggak akan miss targetnya, kita pasti akan kena targetnya karena pertanyaan itu membantu kita kayak tadi Gaby bilang guide. Jadi kayak udah ada relnya, udah ada parameternya dan kita akan pasti itu akan kena targetnya karena kita sudah semakin narrow, semakin sempit dia punya fokusnya, which is very helpful. So thanks for that, for sharing that, Gabby. Sama-sama. Ya, oke. Thank you so much. Apakah ada pertanyaan lain yang atau sharing pengalaman atau real life question dari pengalaman sekolah minggu, pengalaman guru sekolah minggu ini? And I know there's a few here. Oke, ada pertanyaan di chat. Saya baca ya. Hai Wanda, gimana kita menceritakan ke seorang anak tentang pengenalan kepada Kristus? Jika dia bertanya, Tuhan di mana ya, kok ada hal buruk terjadi? Oke, that's good.
Jadi pertanyaan yang sangat bagus ya. Tuhan, di mana Tuhan ketika hal-hal buruk terjadi di dalam dunia ini? That's a very good entryway, itu pintu yang baik, untuk kita engage, berdiskusi dengan murid kita. Dan of course depending on the age, apakah ini anak SD, TK atau SMP, SMA, tergantung mereka bisa, how much can they reason with you. Dan untuk mengkaitkannya kepada Kristus ini sebenarnya sangat 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 gampang, karena hanya satu kali di dalam hidup ini pernah terjadi bahwa hal buruk terjadi kepada orang yang baik. Ini hanya pernah terjadi satu kali, yaitu di atas kayu salib. It's the first and only time. Ini adalah satu dan kejadian yang hanya satu kali terjadi, ketika sesuatu yang buruk terjadi kepada seseorang yang baik, seseorang yang sangat-sangat baik, yaitu di atas kayu salib. Tuhan Yesus sebagai seseorang yang innocent, sebagai seseorang yang tidak bersalah, dia menanggung begitu banyak dosa, dia menanggung begitu banyak kejahatan, dia menanggung setiap hukuman dosa untuk seluruh dunia. Dia menanggung semua itu di atas kayu salib. Jadi sebenarnya Tuhan mengerti pertanyaan yang anak kecil ini tanyakan, dan dia sudah melakukan itu supaya kita tidak harus mengalami hal yang begitu buruk, di mana kita tidak ada jalan keluarnya, di mana kita tidak merasa bahwa kita sendirian, bahwa Tuhan meninggalkan kita, Tuhan tidak peduli dengan kita, dia membiarkan hal ini terjadi. Sebenarnya hal itu dirasakan Yesus. Secara literal itu dirasakan Yesus. Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak mendengarkan saya. Oleh karena itu dia berseru kepada Tuhan, kan? My God, why have you forsaken me? Kenapa engkau telah meninggalkan saya? Kenapa memutar balik dan tidak melihat kepada saya? Itu menjadi seruan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan di mana? Tuhan di mana ketika hal ini terjadi? Jadi Tuhan Yesus tahu, karena dia melalui hal yang terburuk di atas kayu salib. Oleh karena itu dia tahu bagaimana rasa sakitnya itu yang misalnya anak ini sedang alami, betapa bingung anak ini sedang mengalami kebingungan atau patah semangat. Dia tahu, Tuhan Yesus tahu, karena dia mengalami itu di atas kayu salib. And that's the beautiful part. Kalau kita di dalam Kristus, kita dapat penghiburan di dalam Kristus, bahwa dia mengerti apa yang Anda rasakan, dia mengerti rasa sakit atau rasa pahit yang Anda rasakan, dan dia bersama dengan kita. That's the good news. Dia duduk bersama dengan kita, dia tahu betapa sakitnya itu, dia tahu betapa beratnya itu. Ya, so he wants to be with you, dan itu adalah kabar baik yang kita bisa bagikan kepada anak-anak yang sedang melalui sesuatu yang berat, mungkin sedang melalui orang tua sedang berantem, apapun itu, dia mungkin itu sesuatu yang sangat berat, dan kita bisa membagikan pengharapan kepada dia bahwa Tuhan Yesus mengerti apa yang kamu sedang rasakan sekarang, dan dia bukan hanya melalui itu, tapi dia menawarkan dirinya, dia menawarkan hadiratnya untuk terus hadir bersama dengan kita untuk melalui lembah kekelaman, dan tidak tinggal di dalam lembah kekelaman, karena di dalam Mazmur 23 mengatakan, though I walk through the valley of the shadow of death, walaupun saya berjalan atau melalui lembah kekelaman, dia bersama dengan kita. So that's the good news. Tuhan Yesus akan menjalani ini bersama dengan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita di atas kayu salib,
Karena itu tidak akan terjadi, karena dia sudah mengalami itu, dia sudah ditinggalkan di atas kayu salib. And so we don't have to ever feel that. Kita tidak akan pernah ditinggalkan, kita tidak pernah harus meragukan apakah Tuhan peduli, apakah Tuhan meninggalkan saya dalam keadaan ini. Kita tidak perlu menanyakan pertanyaan itu, karena Tuhan Yesus sudah mengalami itu. So itu adalah dorongan, penghiburan yang kita bisa alami di dalam Kristus. So, I hope that helps answer the question. Terima kasih untuk pertanyaan yang begitu indah, begitu baik dan penting untuk ditanyakan. Karena itu pasti ada yang akan bertanya hal itu. Itu memang plot twist. Plot twist sebenarnya hanya ada satu orang yang baik dan dia mengalami hal yang terburuk, yaitu Yesus Kristus. Akhirnya jadi penginjilan kan, akhirnya kita bisa memberitakan kabar baik. So that's a good door. Itu adalah pintu yang bagus untuk kita gunakan. Okay, thank you for the question, Wanda. Apakah ada pertanyaan lain sama-sama? Apakah ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan atau komentar, atau mungkin ada pertanyaan dari anak sekolah minggu yang pernah ditanyakan di dalam kelas, dan mungkin Anda penasaran jawabnya gimana ya kalau kayak gini. Seperti yang tadi tentang why do bad things happen to good people? Only happen one time. Hanya terjadi satu kali di dalam sejarah ini, hanya kepada Tuhan Yesus. Dan saya sebagai orang yang berdosa, saya seharusnya layak menerima kutukan, tetapi saya nggak dihukum Tuhan. Tuhan Yesus yang dihukum malah, ya. Ada pertukaran yang begitu indah. Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, bukan saya. Jadi itu yang itu menjadi dorongan untuk kita semua. Oke, any other question? Bagaimana dengan ladies yang lain? Silakan. Saya ingin memberikan kesempatan. Masih ada 20 menit, sekitar 20 menit. Halo Kak Vina. Ya, hai Listi. Ya, sorry Kak, saya ganti nama saya, kepanjangan. Iya, nggak apa-apa. Jadi ya, makasih Kak Vina. Tadi indah sekali yang Kak Vina bilang, kabar baik memberikan kita semangat untuk Amen. melakukan perintah-perintahnya. Selama ini kan saya, apalagi yang di buku ini yang di halaman 155 yang paling bawah itu kan dibilang gini, oleh karena itu, seorang anak Kristen yang berakar dalam kabar baik akan menyukai perintah Allah. Ya. Itu akan menjadi berkat dalam hidupnya. Dia akan ingin mempelajarinya dan melakukannya seperti orang dalam Mazmur 1 ayat 2. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tapi di situ dalam kurungnya bagaimanapun ayat ini juga merupakan masalah. Saya pernah seperti ini Kak. Maksud saya pernah di sela-sela yang saya ada waktu, saya baca firman, tapi ada di mana saya sibuk sekali. Saya nggak baca firman. Jadi Ya. ada rasa di mana, ih, kok saya begini ya, nanti hal yang buruk bisa terjadi sama saya. Pernah berpikir sampai seperti itu gitu. Jadi pas baca ini bahwa terus gimana orang yang jangan sampai saya ini baca firman cuman karena aturan atau karena saya pengen sesuatu sama Tuhan, makanya saya baca firman. Tapi pas tadi Kak Vina bilang kabar baik memberikan kita semangat untuk melakukan perintah-perintahnya. Saya bilang jangan-jangan saya belum mendengar kabar baik ini. Makanya apa yang saya lakukan ini hanya sebentar harus buat ini, buat itu. Karena hanya ingin sesuatu gitu. Supaya kelihatan Tuhan senang sama saya, supaya saya dapat hadiah atau apalah seperti itu Kak. Tapi ya saya bersyukur hari ini saya dibukakan lagi hal yang baru bahwa kabar baik itu sebenarnya yang membuat kita semangat untuk melakukan perintah-perintah Tuhan supaya yang di Mazmur 1 ayat 2 ini
itu betul-betul terjadi bukan karena aturan atau karena saya orang Kristen saya harus wajib baca Alkitab, tapi Ya, sudah merupakan kerinduan gitu dan saya amin. pengen itu yang saya rasakan gitu Kak. Ya, Dan ya ya, terima kasih banyak Kak Vina buat setiap hal yang Kak Vina sharingkan di kelas ini banyak membuat apa ya perubahan-perubahan cara berpikir dulu Kak yang terjadi buat saya pribadi gitu yang amen. melihat kabar baik ini seperti apa ya. Oh, ternyata kayak gini. Ya, Kok kayak dulu saya susah sekali ya melakukan ya, hal yang baik itu. ya, Tapi ini kayak melakukannya itu ada pengertian yang ya, baru ya, yang memerdekakan saya ya, sendiri. amen. Itu sih Kak. Amen. Terima Aduh, terima kasih kasih Kak Vina. Listi. Memang kalau moralitas atau hidup untuk mendapatkan keselamatan dengan perbuatan baik itu berat setengah mati, itu berat sekali. Kuk yang berat dan tidak memberikan semangat sama sekali untuk kita hidup sebagai seseorang yang ayo kamu harus bisa meraih keselamatan, meraih ya keselamatan dengan perbuatan baik, dengan moralitas kita, dengan baca Alkitab, dengan ke gereja, dan semua hal-hal itu untuk mendapatkan keselamatan. Itu beban yang berat sekali. Karena we cannot carry that burden. Kita nggak bisa memikul beban itu. Itu beban terlalu berat. Dan sebenarnya dengan kita menjalani kekristenan seperti itu, seperti kita harus meraih keselamatan dengan melakukan hal-hal baik ya untuk mendapatkan keselamatan, itu kita sama sekali tidak menghargai apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Kita sama sekali tidak melihat itu sebagai sesuatu. Kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah begitu besar dan sempurna ya, dan sempurna di atas kayu salib. Kita menganggap remeh apa pekerjaan Tuhan Yesus dan kita seperti apa ya, seperti merendahkan darah anak domba yang tidak bersalah, ya, darah anak Allah yang tidak bersalah itu mahal, itu wow, itu precious dan itu indah, tapi kita tidak menghargai itu ketika kita memikul beban keselamatan. Sepertinya Tuhan Yesus nggak cukup pekerjaan Tuhan Yesus kurang sempurna. Wah, kan nggak mungkin ya. We will never say that. Tetapi itulah yang kita lakukan ketika kita balik lagi ke dalam siklus moralitas bahwa saya harus melakukan ini supaya Tuhan senang kepada saya. Saya harus melakukan ini untuk diberkati Tuhan. Itu kita balik lagi tuh ke dalam siklus moralitas. Dan itulah mengapa begitu penting untuk kita memberitakan kabar baik kepada hati kita setiap hari. So emang ini pekerjaan setiap hari, ladies. Karena kita sering banget dan sering lupa, seperti kita lihat di bangsa Israel juga, bangsa Israel lupa terus, karena dia lupa terus begitu banyak ingatan-ingatan yang mereka harus lakukan, ya kan, untuk mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan untuk mereka, apa yang Tuhan sudah lakukan, yaitu membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Ada begitu banyak yang mereka harus ingat, ya, untuk tidak lupa. Dan itulah kondisi manusia, kondisi orang percaya juga, kita sering lupa dan sering balik lagi ke dalam moralitas. And that's okay, He knows, Tuhan tahu. Dan oleh karena itu kita diberikan kabar baik untuk terus kita mengingatkan diri kita kembali, untuk mengingatkan hati kita. Hey, kamu sekarang baca Alkitab untuk tidak merasa bersalah. Kamu sekarang baca Alkitab supaya mendapatkan sesuatu. Oh, itu ternyata itu tidak benar. Dan all we have to do, apa yang harus kita lakukan adalah bertobat. Tuhan, ampuni saya, dan
seperti tadi yang 3 poin itu, pengampunan selalu ada. Pengampunan kekal itu selalu ada. So kita hanya terima, Tuhan terima kasih Tuhan bahwa Engkau mengampuni saya. Saya motivasinya salah untuk baca Alkitab. Thank you Lord that you forgive me. Tuhan terima kasih Engkau mengampuni saya. Saya dikasihi, I am loved, right? Dan oleh karena itu saya ingin coba lagi. Oh yuk, bukan berarti oke saya nggak usah baca Alkitab. Oke saya coba lagi dengan motivasi yang benar bahwa saya ingin mengenal Engkau Tuhan. Let me read this. Saya akan baca perikop ini dengan motivasi bahwa saya ingin mengenal Engkau, bukan untuk diberkati. Saya sudah diberkati, saya sudah diampuni, saya sudah diterima. Dari tempat itu saya ingin membaca Alkitab. Saya ingin coba lagi. Oke, saya coba lagi. Ya. And then the third one, yang tadi itu, kita dimampukan. Kita bisa. Akhirnya kita bisa membaca Alkitab dengan revelation atau pewahyuan yang diberikan oleh Roh Kudus, karena itu Roh Kudus yang bekerja secara langsung. So that is the good news. Itu adalah kabar baik, paket yang lengkap yang kita bisa nikmati, ladies, sebagai orang percaya, dan kita tidak harus memikul beban yang kuk yang bukan kita punya gitu ya. Itu kuk yang Tuhan Yesus sudah pikul, dan dia sudah melakukan, dan dia sudah menyelesaikannya. Makanya di atas kayu salib Tuhan Yesus mengatakan, tetelestai, sudah selesai. Ya, kita tidak harus menambah-nambah pekerjaan kita harus tidak menambah dengan moralitas, dengan kita rajin ini untuk mendapatkan keselamatan. No, sudah selesai, sudah kelar. Ya, Tuhan Yesus sudah selesaikan semua itu. Kita menikmati manfaatnya sekarang, kita menikmati benefitnya di dalam Kristus. Kita memiliki pengampunan yang kekal, ya. So even if we forget, Tuhan Yesus masih mengampuni. Itu tidak harus dipertanyakan, ya. Pengampunan kekal, kita bisa dibuat giat untuk mencoba lagi, ya, dan diberikan kemampuan untuk bisa hidup kudus, untuk bisa hidup sebagai orang percaya. So, thank you for that, Listi. Terima kasih untuk pertanyaannya dan untuk sharingnya. Dan itu adalah sesuatu yang kita semua alami. We all experience that. Bagaimana untuk kita ingat lagi bahwa bukan kuat gagah kita, tapi apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dan ketika kita jatuh dalam perangkap bahwa kita harus hidup moral supaya diberkati Tuhan. Ketika kita percaya kebohongan itu, ya kita bertobat, minta ampun, dan pengampunan sudah ada, sudah diberikan. So that's the good news, dan and that's real life, ya. Thank you Listi untuk membagikan bahwa itu adalah real life untuk orang percaya. Itulah sesuatu yang we keep on wrestling with this. Kita akan terus bergumul dengan ini, dan Tuhan Yesus setia, dia terus memberikan kita jalan keluar. So good. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk kalau kita membaca Alkitab itu untuk benefitnya kita, ya. Supaya kita bisa mengenal siapa sih Tuhan ini, ya. Siapa Tuhan, who is he? Apa yang dia sudah lakukan untuk umatnya, ini memberikan kita gambaran yang lebih lengkap lagi, gambaran yang lebih utuh tentang Tuhan yang kita sembah, ya, Tuhan yang kita kasihi. Jadi ini sebenarnya benefitnya untuk kita, bukan untuk Tuhan. So whenever we want to read, sedang kita memikirkan membaca Alkitab, ini bukan sesuatu yang Tuhan seperti requirement kamu harus. No, ini supaya kita bisa mengenal seseorang yang kita kasihi, Tuhan. And this for our benefit. This is purely for our benefit. Dan Anda coba pikirkan saja bahwa di zaman gereja mula-mula, mereka juga nggak punya Alkitab sih. Kalau kita pikir-pikir, mereka semua bukan membaca. Gereja mula-mula itu cuma dibacakan surat dari Paulus. Mereka hanya dibacakan, ya. Jadi mereka juga nggak bisa duduk dengan Alkitab dan kopi dan jurnal itu.
saat teduh itu sebenarnya konsep bukan dari sejarah gereja. Sebenarnya itu konsep modern yang akhirnya kita pakai dan menjadi ide yang ya termasuk dari bagian gereja modern. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir dari gereja mula-mula kan mereka nggak punya Alkitab sebenarnya. Terus jadi gimana dong? Apakah mereka bersalah karena mereka tidak melakukan saat teduh? Kan enggak juga. Jadi ini memang bagian sebenarnya a lot of the things that we do these days itu bagian dari budaya juga sebenarnya. Budaya yang sebenarnya tidak applicable dengan di zaman gereja mula-mula. Jadi kita remember to just stay focused on kita membaca Alkitab bukan for the sake of saat teduh titik, tapi hanya kita ingin mengenal Tuhan. Kita ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Kita ingin bisa merenungkan firman-Nya siang dan malam. We just want to be aware. Kita ingin tahu bahwa apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita adalah firman Tuhan, yaitu kabar baik. So there's many ways that you can ada begitu banyak hal untuk Anda bisa mengenal Tuhan. Salah satunya of course karena Tuhan sudah membuat itu made it possible, membuat itu menjadi sesuatu yang kita bisa lakukan. It is within reach. The Bible is ada di handphone, ada di dalam bentuk buku, menjadi sangat gampang untuk kita bisa mengenal orang yang kita kasih ini, Tuhan yang kita kasihi ini. Jadi ada begitu banyak resources yang please use it, gunakanlah dengan sebaik-baiknya supaya Anda bisa memiliki pengertian yang lebih dalam lagi, atau Anda bisa mengenal lebih dalam lagi siapa sih Tuhan ini, ya. Okay, so that's also a good reminder for us untuk kita mengingat bahwa hey, konsep saat teduh itu sebenarnya konsep gereja modern, ya. Jadi just be aware. It's good to be aware supaya kita nggak percaya kebohongan-kebohongan seperti kalau nggak saat teduh kita nggak masuk surga. Like that is for sure. Itu sudah pasti bukan dari Alkitab, ya. Jadi kita bisa aware dan tahu apa yang kita perlu dengarkan, apa yang tidak perlu didengarkan. Okay, so thank you so much untuk pertanyaannya, untuk sharingnya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya bisa tutup dalam doa dan Anda bisa menikmati akhir pekan. Okay, let's pray. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kabar baik yang begitu indah. Dan kami dapat mengenal Engkau lebih lagi Tuhan melalui mendengarkan ayat-ayat, membaca firman. Biar kami terus Tuhan bisa merenungkan kebaikan-Mu siang dan malam. Supaya kami tidak lupa Tuhan kabar baik ini. Dan kami bisa terus diingatkan bahwa kami sudah diampuni. Dan kami dibuat giat untuk kami diberikan keinginan untuk mentaati firman-Mu, dan kami dimampukan juga oleh kuasa Roh Kudus untuk menjalankan hidup sebagai orang Kristen. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau sudah menyediakan semuanya Tuhan. Engkau sudah menyediakan jalan keluar, Engkau sudah menyediakan semua resources Tuhan, semua perlengkapan sudah disiapkan Tuhan. So we just thank you. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Biar kami tidak lupa Tuhan. Biar kami terus diingatkan kembali kasih-Mu yang begitu besar untuk umat-Mu, untuk anak-anak-Mu. Thank you Lord. Kami berdoa untuk akhir pekan ini biar kami bisa beristirahat dengan baik Tuhan. Biar kami siap untuk masuk ke minggu depan dengan penuh kasih karunia. Thank you Lord. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen.